Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan dan rancangan pembelajaran media 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulitul Faisa dengan NIM 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media 2 dimensi dan rancangan media 2 dimensi. Apa sih yang dimaksud dengan media 2 dimensi? Media sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, dan pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara dan pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan seni rupa 2 dimensi sendiri adalah karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi adalah titik, garis, bidang, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Rancangan pembelajaran media 2 dimensi. Rancangan pembelajaran media 2 dimensi mencakup 4 poin. Poin pertama adalah membuat karya imajinatif 2 dimensi. Yang kedua, seperti menggambar pemandangan alam, benda, bintang, kendaraan di kertas, dan diberi warna. Ketiga, kelebihan dan kekurangan media 2 dimensi. Keempat, jenis-jenis media grafis 2 dimensi. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahmatullah, NIM 2101031010133. Saya di sini akan menerangkan yaitu pengertian media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah alat peraga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Apabila dijelaskan, media pembelajaran 3 dimensi adalah media yang tampilannya mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, dan tebal. Media 3 dimensi juga dapat diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat terwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Seperti contoh yaitu patung ataupun benda-benda. Perkenalkan, nama saya Alvin Triana Mutahara dari kelompok 9 dengan NIM 2101031110145. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran media 3 dimensi. Rancangan pembelajaran media 3 dimensi yang pertama yaitu membuat karya imajinatif 3 dimensi. Dan yang kedua yaitu membuat karya dari kertas lipat. Maksudnya itu guru memperagakan kepada peserta didiknya membuat karya seperti kapal, pesawat, kupu-kupu dari kertas lipat. Dan yang ketiga, kelemahan dan kelebihan media 3 dimensi. Kelebihan dari media 3 dimensi yang pertama yaitu memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua yaitu penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat dapat memperlihatkan struktur organisasi dengan jelas. Dan yang terakhir dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Terus kelemahan atau kekurangan dari media 3 dimensi yaitu tidak dapat menentukan atau menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua yaitu penyimpanan media 3 dimensi memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang cukup rumit. Yang ketiga yaitu
Untuk membuat alat peraga media 3 dimensi membutuhkan biaya yang cukup mahal atau biaya yang cukup besar. Yang terakhir, anak tunanetra sulit membandingkan media visual 3 dimensi dengan media 2 dimensi. Rancangan pembelajaran media 3 dimensi yang keempat yaitu karakteristik dari media 3 dimensi. Karakteristik media dari 3 dimensi yang pertama yaitu pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Terus penyimpanan dari media 3 dimensi cukup praktis. Yang ketiga, penyajian berada dalam konteks. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam. Yang keenam, terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruang gelap agar media visual 3 dimensi itu terlihat. Yang ke-7, lebih mahal dari kelompok grafis atau media 2 dimensi. Yang ke-8, sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Yang ke-9, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Yang ke-10, praktis digunakan untuk semua ukuran ruang kelas. Yang ke-11, mampu menyalin atau menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Yang terakhir, rancangan dari pembelajaran media 3 dimensi yaitu model 3 dimensi. Model dari rancangan 3 dimensi yaitu serangkaian proses representasi atau sebelum diadakannya proses presentasi dalam 3 dimensi, yaitu pada tahap ini sebelum memodelkan karakter 3 dimensi kita terlebih dahulu untuk membuat sketsa dari tampak depan, samping, belakang sehingga model 3 dimensi itu sesuai secara visual.